warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu cek absen dulu ya. Ada yang berhalangan atau yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah lengkap. Baiklah, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, Ibu mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ibu putarkan lagunya, lalu kita bernyanyi bersama. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat mendefinisikan, menyebutkan gas-gas, mengidentifikasi penyebab, menjelaskan proses terjadi, menganalisis dampak, menjelaskan usaha untuk mencegah efek rumah kaca, serta tertanam sikap tanggung jawab, ramah lingkungan, dan bekerja sama dalam diskusi kelompok. Saat ini, kita mungkin tidak nyaman dalam ruang yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC di luar ruangan. Kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan bumi, yaitu efek rumah kaca. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya dulu, pernah dengar istilah efek rumah kaca? Betul sekali, rumah kaca memang seperti ini bentuknya. Tapi, tahukah kalian bahwa istilah efek rumah kaca sebenarnya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di atmosfer bumi? Nah, disinilah banyak orang yang sering salah paham. Hari ini, kita akan belajar apa itu efek rumah kaca, yang sebenarnya kenapa proses ini penting untuk kehidupan di bumi, dan apa yang terjadi kalau efek ini menjadi berlebihan. Kalian juga akan melihat eksperimen menarik untuk membuktikan cara kerjanya. Apa sih sebenarnya efek rumah kaca itu? Jadi begini ya, salah satu alasan bumi menjadi layak huni itu karena adanya efek rumah kaca. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu efek rumah kaca bumi, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu rumah kaca. Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca ini memang jarang ditemukan di Indonesia karena Indonesia berada di wilayah iklim tropis yang cenderung panas sepanjang tahun. Sedangkan rumah kaca dirancang untuk menahan panas dan mempertahankan suhu di dalamnya yang mungkin tidak cocok dengan iklim di Indonesia. Jadi tidak perlu modal bangun rumah kaca, modal energi maupun modal lahan, karena seperti yang orang katakan bahwa kita ini punya tanah yang subur dan iklim yang tropis. Nah, rumah kaca dengan atap kaca ini dapat efektif menerima sinar matahari sekaligus memerangkap panas matahari itu di dalamnya. Sehingga beginilah cara kerja rumah kaca untuk menjaga tanaman tetap hangat bahkan di malam hari maupun di musim dingin. Nah, sekarang paham kan kenapa rumah kaca itu kurang efektif di Indonesia dan memang diperuntukkan di negara-negara 4 musim. Sekarang kita balik lagi, yaitu efek rumah kaca pada bumi dengan efek yang sama pada rumah kaca pertanian, yaitu bertujuan untuk membuat panas matahari tetap di bumi, yang membuat bumi menjadi hangat alias menjadi planet yang layak huni. Namun tidak dengan kaca raksasa besar ya, tapi dengan kumpulan gas yang mengelilingi bumi yang kita sebut dengan apa? Ya, betul sekali, atmosfer.
Ketika sinar matahari mencapai permukaan bumi, sebagian diserap oleh tanah, laut, dan tumbuhan, dan sebagian lainnya kembali ke atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini memerangkap beberapa sinar matahari yang memantul tersebut, seperti lapisan isolasi di dalam rumah kaca. Akibatnya, semakin banyak gas rumah kaca yang terperangkap, semakin banyak pula yang terjebak di atmosfer dan meningkatkan suhu bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim seperti peningkatan suhu rata-rata pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut, dan dampak negatif lainnya. Nah, apakah efek rumah kaca memang seburuk itu? Sebenarnya efek rumah kaca alami ini sangat penting untuk menjaga kehidupan di bumi, karena tanpa efek rumah kaca, bumi akan memiliki suhu rata-rata yang sangat dingin dan tidak layak huni. Dan efek rumah kaca alami bisa menghangatkan bumi sampai 15 derajat Celcius. Namun, jika gas-gas rumah kaca berlebihan, maka suhu bumi akan meningkat secara signifikan dan dapat menyebabkan masalah serius bagi makhluk hidup dan ekosistem di seluruh dunia. Lalu dari mana sajakah sumber efek rumah kaca ini? Nah, gas-gas rumah kaca ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara, kegiatan pertanian seperti produksi metana dari hewan ternak, dan deforestasi, yaitu penebangan hutan yang mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dioksida. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan beberapa hal yang mungkin dapat kita lakukan adalah menghemat energi, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, mengurangi emisi kendaraan, menghemat energi di rumah, kemudian menggunakan energi terbarukan, mengurangi limbah, atau memberitahu orang-orang di sekitar kita mengenai perubahan iklim dan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca bukan berarti ada rumah yang benar-benar terbuat dari kaca ya, melainkan cara atmosfer bumi menjaga panasnya, mirip dengan cara kaca bekerja pada rumah kaca. Jadi bedakan ya antara efek rumah kaca dan rumah kaca, karena efek rumah kaca itu hanyalah istilah, karena analoginya sama dengan rumah kaca dari rumah kaca pertanian. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk memahami bagaimana efek rumah kaca bekerja. Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kalian tahu tidak apa yang terjadi di dalam atmosfer kita ketika sinar matahari masuk? Benar sekali, sinar matahari memberikan energi panas ke bumi, tapi sebagian panas itu terperangkap oleh atmosfer. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana panas bisa terperangkap dengan eksperimen sederhana ini. Berikut alat dan bahannya. Ikuti langkah-langkah ini dengan baik. Yang pertama, siapkan 2 gelas kaca transparan. Kedua, tuang air di kedua gelas sama rata. Ketiga, gelas pertama dibiarkan terbuka tanpa penutup. Keempat, gelas kedua tutupi rapat dengan plastik transparan, lalu ikat plastiknya menggunakan karet gelang agar tidak ada udara keluar. Kelima, letakkan kedua gelas di bawah sinar matahari langsung. Baik anak-anak, kita tunggu sekitar 10-15 menit ya. Sambil menunggu, coba pikirkan apa yang mungkin terjadi pada kedua gelas ini. Apa perbedaannya nanti? Setelah 10-15 menit, baik, sekarang mari kita lihat hasilnya. Coba perhatikan gelas yang tertutup plastik, apa yang kalian lihat? Bagus, gelas yang tertutup plastik memiliki uap air karena panas dari sinar matahari masuk ke dalam gelas dan memanaskan air. Tapi plastik menahan panas tersebut, sehingga air yang menguap tidak bisa keluar dan akhirnya berubah menjadi uap di dalam gelas. Ini mirip dengan apa yang terjadi di atmosfer bumi. Gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana bekerja seperti plastik pada gelas ini. Gas-gas tersebut menahan panas yang dipantulkan dari permukaan bumi sehingga bumi tetap hangat. Anak-anak, dari eksperimen ini kita belajar bahwa efek rumah kaca sangat penting untuk kehidupan, tapi harus seimbang. Kalau berlebihan, akan berdampak buruk pada lingkungan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar efek rumah kaca tidak berlebihan? Ya, seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon. Itu sangat bagus sekali. Ingat, menjaga lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Terima kasih ya, Ibu ucapkan untuk kalian karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran, yuk kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.